Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kami telah mengundang saya untuk memberikan presentasi mengenai panduan teknis desain instalasi pengolahan lumpur tinja. Nah, sebenarnya panduan ini merupakan hasil kerjasama dari dua institusi. Jadi ada panduan yang dihasilkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan ada panduan atau istilahnya petunjuk teknis yang disusun oleh tim dari USAID. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa IPLT adalah merupakan salah satu mata rantai dari sistem pengolahan air limbah domestik setempat. Nah, untuk pengolahan sistem pengolahan air limbah setempat tersebut, Bapak Ibu di materi-materi yang sebelumnya, silakan untuk slide-nya dipaparkan. Di situ ada sistem yang dimulai dari tangki septik, kemudian dari pengangkutan, kemudian dari pengolahan, dan hasil dari pengolahan akan menghasilkan air dan menghasilkan lumpur. Nah, kesemuanya ini baik dari hasil dari tangki septik maupun hasil dari pengangkutan, semuanya memberikan dampak terhadap desain dari instalasi pengolahan lumpur tinja tersebut. Sebagai contoh, tangki septik, kita harus melihat bahwa karakteristik tangki septik itu akan memberikan implikasi terhadap desain dari instalasi pengolahan lumpur tinja tersebut. Hal yang sama kita bisa lihat dari segi pengangkutan. Dari segi pengangkutan kita bisa melihat bahwa dari situ kita akan melihat berapa jumlah truk yang akan masuk ke dalam IPLT. Di situ akan kita melihat. Kalau semakin banyak jumlah truk, berarti kita harus membuat semakin banyak daerah untuk ruang gerak untuk truk tersebut. Dan itu akan memberikan implikasi. Yang lain-lainnya juga akan memberikan kepada kapasitas, berdampak kepada semakin banyak truk akan semakin banyak jumlah atau kapasitas volume dari lumpur tinja yang akan diolah di IPLT tersebut. Dan tentunya yang terakhir di dalam IPLT tersebut, di dalamnya itu akan ada pengaruh teknologi di mana ada pemilihan sistem yang akan menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah limbah cairnya, di mana di sini kita harapkan limbah cairnya yang sebelum dibuang ke lingkungan harus memenuhi baku mutu, dan ada hasil yang berupa lumpur kering yang harapannya nanti lumpur kering tersebut dapat dimanfaatkan. Bahkan ke depannya sudah ada beberapa IPLT yang berharap bahwa airnya ada yang dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali untuk misalnya penggunaan di IPLT tersebut. Itu latar belakangnya. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dari hari pertama, kemarin kita sudah memperlihatkan bahwa di situ jumlah IPLT saat ini tercatat ada 299. Nah, dari jumlah tersebut sekitar 30%-nya yang baru termanfaatkan. Nah, ini akan memberikan tantangan, sedangkan jumlah kota kabupaten kita ini cukup luas. Kalau kita merefer hasil dari presentasi di hari pertama, di situ dari Kementerian Bappenas, di situ diceritakan bahwa dibutuhkan sekitar 500 lebih IPLT di Indonesia. Nah, sedangkan di sini baru jumlahnya 299. Kalau kita melihat dari jumlah kota kabupaten juga 500 lebih. Tapi ada pertanyaan, apakah satu kota butuh hanya satu IPLT? Ini sudah ada beberapa tempat di mana satu kota pasti mempunyai bisa lebih dari satu IPLT. Bahkan ada satu kota yang sekarang punya 3 IPLT. Nah, itu yang memberikan kenyataan bahwa jumlah IPLT di yang kita punya di Indonesia masih terbatas. Di samping itu, selain itu, di situ pun kita mempunyai tantangan. Dari jumlahnya sudah terbatas, yang optimal itu berapa? Yang termanfaatkannya berapa? Dan di sini juga masih ada peran penting untuk merehabilitasi IPLT-IPLT yang masih belum berfungsi optimal. Oleh karena itu, di sini tantangannya kita mempunyai dari segi dua aspek, yaitu segi aspek teknis, yaitu kualitas IPLT yang terbangun. Di situ juga ada faktor jarak, di mana kalau jaraknya terlalu jauh juga kadang-kadang truknya tidak sampai ke IPLT, yang akhirnya memberikan dampak bahwa tidak ada kesinambungan lumpur tinja yang masuk ke IPLT tersebut, yang akhirnya IPLT-nya
pengolahannya tidak bisa optimal karena tidak banyak asupan lumpur tinja yang masuk. Di satu sisi lagi, itu aspek dari armada yang juga terbatas, itu dari segi teknis. Tetapi kita tidak bisa bicara dari segi teknis saja, ada non-teknis juga yang mendukung. Misalnya dari segi regulasinya yang tidak atau kurang mendukung terhadap lingkungannya, sehingga IPLT tersebut tidak dapat berfungsi optimal. Nah, yang kedua, berikutnya untuk segi regulasi, kita akan melihat bahwa di situ juga perlu ada pengelola yang menerapkan SOP di IPLT. Nah, SOP di IPLT tersebut itu juga berpengaruh penting terhadap keberlangsungan IPLT tersebut. Nah, dari situ Bapak Ibu semua bisa melihat di sini kalau kita berbicara IPLT itu selain dari desain aspek teknis IPLT-nya, operasinya IPLT juga berpengaruh. Nah, selain dari asupan lumpur tinja ataupun gimana pengolahan lumpur tinja secara global. Nah, di sini harapannya setelah adanya 2 buku ini, kita akan mendukung agar kualitas IPLT yang kedepannya itu bisa memberikan hasil yang lebih baik dan bisa memenuhi syarat dan pembuangan ke lingkungan. Nah, dari sini kita bisa lihat buku pedoman yang dikeluarkan oleh, kita lihat dari 2 sisi, di sini sebelah kiri, slide-nya bisa maju. Dari sisi kiri pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, di situ ada buku yang sudah diterapkan, yaitu pertama ada di situ buku namanya Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja. Di situ ada buku utama dan ada 5 buku pendukung. Nah, di situ di buku utama nanti akan bercerita banyak hal, nanti akan kita bahas berikutnya. Tetapi kita melihat dari buku A, di situ akan melihat perhitungan bangunannya bagaimana. Kemudian buku B perencanaan strukturnya, buku C mengenai perencanaan mekanikal dan elektrikal, buku D mengenai perhitungan anggaran biaya, dan buku E mengenai pelayanan lumpur tinja. Nah, di sini kita melihat bahwa dari Kementerian PU, saking pentingnya LLTT untuk mendukung keberlangsungan IPLT, dia mengeluarkan buku tersendiri di buku E. Walaupun sudah banyak buku-buku mengenai pedoman LLTT. Di sini, tetapi yang membedakan, di sini akan melihat keberlangsungan atau konektivitas mengenai bagaimana perencanaan DED berkaitan dengan LLTT-nya. Nah, sebenarnya buku-buku ini akan sangat bermanfaat terutama untuk kota kabupaten yang sedang akan merencanakan desain dari IPLT tersebut. Nah, kalau kita melihat dari buku ini, sebenarnya tidak hanya yang dibahas adalah mengenai DED-nya saja, tetapi perencanaan secara global mengenai pengelolaan lumpur tinja yang ada di suatu kota tersebut. Nah, itu satu buku. Kemudian buku lain, nah buku ini yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh USAID, kebetulan ini di sini adalah dari USAID Amerika dan juga dari USAID dari Indonesia, bekerja sama juga dengan Stantec yang dulunya Montgomery Watson Harza. Nah, di situ mereka berkolaborasi bersama untuk menghasilkan buku, atau sebenarnya ini bukan buku, istilahnya petunjuk teknis. Petunjuk teknis bagaimana memilih teknologi yang tepat. Nah, sebenarnya buku mengenai petunjuk pemilihan teknis teknologi yang tepat ini sangat berkolaborasi atau berhubungan dekat dengan buku dari perencanaan desain dari IPLT tersebut. Jadi kedua buku ini akan saling terkait satu sama lain. Nah, kita bisa melihat sebagai contoh, kita melihat di buku Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, di situ akan dibahas beberapa tahapan sebenarnya. Next slide. Nah, di situ penyamaan persepsi, kita bisa melihat langkah pertama kita kalau kita mau merencanakan suatu perencanaan DED, IPLT, kita hanya berpikir secara khusus hanya berbicara mengenai desain dari IPLT-nya saja. Tidak. Buku ini bercerita semua tahapannya. Mulai dari penyamaan persepsinya, mulai dari survei dan melihat kondisi sistem pengolahan air limbah domestik setempatnya bagaimana, kemudian bagaimana merumuskan konsepnya untuk pengelolaan lumpur tinja di kota atau kabupaten tersebut. Jadi kita melihat secara global. Baru setelah kita melihat secara global, di situ akan didapatkan
hasilnya untuk merencanakan detailnya. Nah, itu langkah yang nomor 4. Pada langkah nomor 4, kalau perencanaan detail itu baru berbicara detail. Gimana desainnya, gimana nanti luasnya, teknologinya seperti apa, tempat. Nah, ini semuanya berbicara di situ desainnya. Sedangkan step sebelumnya kita berbicara, kita butuh berapa IPLT sih untuk melayani kota kabupaten ini? Apakah IPLT-nya, kita bisa melihat kalau kota kabupatennya terlalu luas, kita nggak mungkin cukup 1. Mungkin kita butuh 2, kita bisa butuh 3. Nah, kita harus melihat dulu, dari IPLT tersebut jarak yang bisa ditempuh dari satu lokasi, tangki septik misalnya, sampai ke IPLT itu berapa? Sebagai contoh misalnya kota Jakarta mempunyai 2 IPLT. Kebetulan satu berada di 2 ujung yang berseberangan. Jadi istilahnya Jakarta tuh dibelah 2, di mana dilayani oleh 2 IPLT. Nah, ini memberikan fungsi yang sangat bermanfaat buat kota tersebut. Lain halnya kalau sementara ini baru 1 IPLT, berarti layanannya sangat terbatas. Nah, ini yang harus kita garap di 3 langkah. Pada langkah keempat, itu langkahnya kita berbicara baru detailnya dari IPLT-nya tersebut. Detail engineering desainnya. Nah, itu sendiri baru di langkah keempat, buku A, B, C, D itu terpakai. Sedangkan buku E itu lebih banyak di konsep. Nah, hasil dari sini kita bisa akan menghasilkan penyusunan dari hasil dari DED, kita akan menyusulkan penyusunan SOP-nya. Biasanya setelah detail engineering design sistemnya terpilih, nanti baru disusun SOP-nya. Harapannya dengan disusunnya SOP, IPLT tersebut dapat dioperasikan dengan baik oleh teman-teman operator dari UPT ataupun pengelola tersebut. Nah, berikutnya kita bisa melihat dari kedua buku ini, kita bisa melihat ada tahapan-tahapan pengolahan di IPLT. Next slide. Tahapan pengolahan di IPLT itu di 2 buku ini akan sama, membahasnya ada 5 tahapan. Yang pertama adalah mengenai tahapan dari unit penerima, kemudian dari unit pengolahan pendahuluan atau pre-treatment, kemudian ada unit pemisahan sendiri, dan kemudian ada tahap pengolahan cairannya sendiri, dan ada tahapan pengolahan padatan. Nanti kedua buku ini, baik dari buku yang diterbitkan oleh USAID maupun yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR akan sama-sama membahas ini. Namun, ini akan lebih banyak dibahas di buku USAID-nya. Nah, sedangkan di buku USAID-nya sendiri kita bisa melihat tahapan atau step, next slide-nya, tahapan atau step untuk pemilihan dari metodologi pemilihan desainnya. Di situ akan dikomparasi unit-unitnya. Nah, di situ akan dilihat gimana cara memilih unit tahapan pemekatan, gimana kita bisa memilih pengolahan cairan, gimana bisa kita memilih pengolahan padatan, dan seterusnya sampai pre-treatment. Desain di lain halnya, kita akan berbicara juga perbandingan dari unit-unit tersebut. Namun ada hal yang cukup menarik di sini adalah kita bisa melihat adanya disebut konsep incremental approach, next slide, yang diperkenalkan di dalam buku tahapan ini. Nah, di sini kita akan melihat pada saat mendesain IPLT kita harus melihat bahwa dengan harapannya ke depan bahwa IPLT-nya itu suatu kota pasti akan berkembang. Jadi misalnya pada suatu saat kita akan mendesain IPLT misalnya, let's say misalnya 15 meter kubik, kita harus mendesain pada lokasi tersebut, mungkin nggak kita upgrading dengan teknologi apa? Itu sudah kita perhitungkan di awal. Jadi hanya menambahkan 1 unit ataupun menambahkan alat, kita bisa mendapatkan kapasitas yang bisa kita tingkatkan. Dan ini harus kita sertakan pada saat perancangan di awal. Jadi pada saat perancangan di awal, kita tidak hanya memberikan perancangan pada saat ini saja, tetapi kita sudah bisa mengeluarkan perancangan untuk 5 sampai mungkin 5-10 tahun ke depan. Jadi hal ini sudah kita pikirkan di awal dan mempermudah teman-teman dari kota kabupaten pada saat LLTT-nya semakin berkembang, IPLT-nya akan menambah dengan cepat. Seperti Bapak kita ketahui, untuk membangun IPLT itu butuh waktu lama, bisa setahun, bisa 2 tahun, perancangan setahun, kemudian membangunnya setahun, belum operasinya. Nah, ini yang membuat keterbelakangannya. Nah, salah satu bentuk dari
aplikasi di lapangan pada kedua buku ini kami telah memberikan training untuk ke 113 partisipan di 5 daerah regionnya IWOS Plus. Nah, pesertanya di sini. Pak Indro, mohon maaf, 1 menit lagi. Baik, terima kasih. Di sini kita bisa memberikan bahwa dari pesertanya di sini ada berbagai ragam, baik dari pemerintahan, baik dari konsultan maupun dari perguruan tinggi. Dan selain itu kita juga sudah memberikan dukungan teknis kepada penyusunan DED IPLT secara partisipatif di 2 daerah atau kota. Dan akhirnya kita berharap ke depannya kita bisa meningkatkan jumlah IPLT-nya, kita bisa meningkatkan kualitas IPLT-nya, kita bisa berharap meningkatkan kapasitas personil dari si pengelola maupun si perancang dari IPLT tersebut. Dan berharap ke depannya lagi bisa bertambah jumlah akses sanitasi aman di dalam perencanaan di suatu kota. Nah, demikianlah akhirnya presentasi dari saya, singkat cerita. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Boleh aplaus untuk Pak Hendro? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Andreas Sucipto. Saya selaku Kepala UPT Depal dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, mewakili pemerintah Kota Bekasi. Terima kasih sudah diundang di LSM untuk memberikan apa yang sudah kami lakukan selama ini. Terima kasih. Next, Bapak Orang. Baik, saya di sini ingin menceritakan bagaimana sih pemerintah Kota Bekasi akhirnya mau melamar. Kalau kita mau jatuh cinta itu kan jatuh cinta dulu, melamar, akhirnya menikah dengan sistem mekanik. Nah, kenapa sih Bekasi akhirnya jatuh cinta dengan sistem mekanik itu? Historinya panjang. Nah, ini kalau dilihat di slide itu ada bagaimana kondisi UPT Depal dan IPLT zaman dahulu tahun 2007 sampai 2015 dengan sistem konvensional itu ternyata tidak berjalan baik. Kenapa tidak berjalan baik? Ya, karena ternyata hidup di perkotaan itu limbahnya bukan hanya tinjanya saja atau selat dari tinja itu sendiri, tapi banyak campurannya. Dan banyak yang harus diurusi selain itu, sehingga membuat sistem yang ada selama ini, yang itu konvensional itu, akhirnya mangkrak dan tidak bisa beroperasi, dan akhirnya hanya memindahkan permasalahan ke IPLT. Jadi ada masalah di tempat, di rumah, disedot dan dibawa ke IPLT, dan ternyata itu hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Dan inilah kondisinya di mana pelayanan itu tidak baik, pengolahan tidak baik, manajemennya pun tidak baik atau belum baik, sehingga tahun 2015 berdasarkan instruksi Wali Kota Bekasi saat itu Bapak Rahmat Effendi dan wakilnya Pak Ahmad Saihu memberikan instruksi bahwa ini harus segera direformasi, reformasi dan revitalisasi, sehingga saat itu muncullah program namanya Prosanti, program sanitasi berbasis teknologi informasi. Next. Nah, kita masakan, setiap daerah itu masakannya berbeda-beda. Walaupun sama bahannya, cita rasanya berbeda-beda. Itu yang dialami oleh Bekasi, akhirnya cita rasanya menjadi mekanik. Kenapa? Karena satu, wilayah Kota Bekasi itu hanya luasnya 210 km persegi, sangat kecil dibanding kota-kota yang lain. Dan kemudian 80%-nya itu daerahnya terbangun. Bayangkan Pak, amanat RTH itu 30%, tapi di Kota Bekasi 80%-nya udah lahan terbangun. Begitu susahnya kami mencari tanah untuk mensperkan untuk RTH dan beberapa fasilitas lain penunjang untuk pelestarian lingkungan di Kota Bekasi itu sendiri. Dan berdasarkan roadmap yang sudah kita susun, itu 6% rumah itu baru melakukan penyedotan atau kami kategorikan sanitasi aman. Dan 99,9% selat yang berasal dari restoran, limbah domestik yang berasal dari restoran, hotel, mal,
Dan beberapa kegiatan usaha itu diangkut tapi tidak tahu dibuangnya kemana. Dan kami banyak menemukan bahwa pembuangan liar itu terjadi. Kenapa pembuangan liar itu terjadi? Karena mereka ditolak masuk ke instalasi. Karena instalasi yang ada selama ini baik itu di Kabupaten Bekasi dan daerah Jabodetabek itu tidak bisa menerima limbah seperti itu. Limbah domestik lainnya, kecuali limbah tinja. Sehingga itulah yang melihat bahwa saat mereformasi ini kita butuh sebuah teknologi yang bisa menyelesaikan semuanya. Next. Nah, setelah kita jalan, kita evaluasi 5 tahun ini ternyata benar. Kalau kita berbicara pelayanan dasar, itu tidak bisa kita berpikir soal keuntungan. Keuntungannya adalah kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan. Itu kalau kita berbicara layanan dasar. Tapi di atas layanan dasar kita juga memiliki beban operasional yang harus kita tutupi. Nah, itu dari mana profitnya? Yaitu dari greywater atau dari PWTP, dari limbah tahu tempe atau limbah domestik lainnya. Dan itu yang bisa menyumbangkan profit. Nah, profit inilah yang bisa kita gunakan nanti kemudian hari untuk mengembangkan fasilitas penanganan dari layanan dasar itu sendiri. Kalau kita bertumpu pada APBD akan susah. Dan kita harus kreatif untuk mencari sumber-sumber mata anggaran untuk mengembangkan layanan dasar itu. Nah, akhirnya ketemulah di sistem mekanik itu sendiri. Oke, next. Nah, ini ada diagram flow, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Endro, juga ada bukunya juga. Sebenarnya sistemnya simple, IPLT kami hanya 2000 meter persegi dengan kapasitas 120 meter kubik. Kita memiliki peralatan yaitu mesin SAP, Slot Assistant Plan, kemudian ada screw press, dan kita menggunakan pengolahan untuk cairannya itu menggunakan aerasi. Yaitu ada bak stabilisasi atau penampung, bak aerasi, sedimentasi, dan clarifier. Dan itu hanyalah rangkaian kecil dari IPLT. Desainnya itu dulu 60 meter kubik. Nah, karena dengan IPLT ini mekanis, itu ada kapasitas, jadi kita bisa memainkan kapasitas mesin. Oke, desainnya 60, itu kapasitasnya yang dihitung adalah 4, misalnya 4 atau 5 meter kubik per jam. Kita naikkan menjadi 5, 6, 7, kita operasionalkan selama 20 jam, kita bisa naikkan kapasitas IPLT menjadi 120 meter kubik per jam. Jadi untuk sistem mekanis itu bisa kita mainkan untuk kapasitas pengolahan itu sendiri. Nah, dari sistem mekanis itu sendiri kami memang mengoperasionalkan 20 jam. Kapasitas yang kita lakukan, kita mainkan di mesin itu untuk screw press-nya antara 4 sampai 8 meter kubik per jam. Dengan kebutuhan polimer itu 0,8 sampai 1 kg per meter kubik. Itu tergantung kekentalan dan limbah jenis domestik yang masuk di kolam penampungan atau stabilisasi. Nah, untuk listrik per tahun atau per bulannya itu kita 396 kWh, kemudian dioperasionalkan oleh 12 orang dan memiliki kebutuhan dana untuk keseluruhannya, khusus untuk pengolahan saja kita butuh 1,6 miliar per tahunnya. Oke, next. Nah, ini adalah hasil uji tahun 2019 dan tahun 2020 dan 2021 sudah keluar, walaupun tidak ditayangkan, tapi saya ambil aja sampel yang untuk tahun 2019 di mana terlihat dengan sistem mekanis kami bisa mencapai 90% tingkat efisiensi dari pengolahan itu sendiri. Dan itu inti dari sebuah pengolahan IPLT adalah bisa mencapai baku mutu dari pengolahan, karena kita fokusnya adalah pelestarian lingkungan, mengamankan air di mana air itu untuk hidup kita berikutnya sebagai kebutuhan dasar. Next. Nah, bagaimana kebijakan ke depannya? 2022 sudah dipinang oleh Kementerian PUPR, Cipta Karya, semoga bisa terwujud dengan pinangan ini dan tidak beralih ke lain hati, kita bisa mewujudkan di IPLT Harapan Baru dengan kapasitas 250 meter kubik per hari, sehingga kalau itu bisa dibangun, diharapkan capaian sanitasi kami naik menjadi 23% untuk cakupan layanannya.
Kemudian kita juga akan sudah selesai desainnya untuk upgrade di IPLT Sumur Batu tahap 3 menjadi 600 meter kubik. Diharapkan itu bisa mengcover dari 60% layanan yang ada di Kota Bekasi. Lanjut ke Jati Sampurna yang kami siapkan baru tanahnya, tahun depan kami siapkan DED dan lingkungannya, baru nanti tahun 2023 bagaimana kebijakan politik untuk bisa dibangun sehingga bisa mencakup layanannya 90% untuk di Kota Bekasi. Nah itu untuk bagaimana pengembangan kami ke depan dan semuanya dengan sistem mekanik karena keterbatasan yang sudah saya sampaikan di pertama tadi. Kemudian next polisinya adalah atau kebijakan berikutnya adalah dalam mengelola layanan ini tentunya manajemennya harus di-upgrade. Karena instruksi dari kepala daerah kami bagaimana semua itu dilayani. Kalau kita berbicara sanitasi aman banyak rangkaiannya, sehingga fokus utama adalah bagaimana semuanya dilakukan penyedotan. Setiap bangunan, setiap rumah, setiap hunian itu dilakukan penyedotannya, sehingga kebijakannya ke arah sana. Kadang kalau sanitasi amannya targetnya 20% di tahun 2025 untuk target provinsi. Nasionalnya kami diberikan amanah 18%, sehingga kami butuh kapasitas IPLT tapi kebijakan wali kota bagaimana semua harus disedot. Itu intinya di 2025. Sehingga kami bekerja sama dengan UNICEF juga mulai berpikir bagaimana kita mencari formulasi dalam pengembangan layanan ini dengan pajak pencemaran atau retribusi wajib untuk pemulihan pencemaran yang dilakukan oleh setiap masyarakat itu sendiri atau setiap individu. Sehingga dengan diberlakukan ini nanti kelak itu kita yakin dan dipastikan pasti semua rumah itu akan dilakukan penyedotan. Itu misinya untuk di tahun 2025 harus tercapai dengan kebijakan yang non populer. Tidak populer kebijakan itu. Dan kebijakan itu di mata kepala daerah, legislatif itu tidak populer. Karena bayangkan setiap rumah nanti harus bayar setiap bulannya 10.000. Bagaimana pembayarannya? Ya banyak caranya. Mungkin bisa dilekatkan di PLN dan mungkin di PBB. Yang penting dilekatkan dan setiap rumah harus membayar. Nah itu adalah konsep yang berat, tidak populer, tapi itu yang bisa saat ini yang kami pikirkan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Bekasi untuk mengembangkan fasilitas yang ada. Dan next, terima kasih dari kami pemerintah Kota Bekasi untuk FSM, itu yang bisa saya sampaikan dan inilah karikatur kami, ada wali kota kami, wakil dan itulah bos saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Erwin Marfiali, Direktur Teknik PD Paljaya. Ini akan sedikit mengajak kita berpikir untuk mengoptimalisasikan apa yang telah kita punya di Jakarta, yaitu sistem setempat ya, untuk sebagai jembatan sebelum kita mempunyai sewerage system seperti apa yang direncanakan dalam master plan. Jadi bahan kajian kita hari ini adalah mencakup latar belakang, analisa masalah, strategi, alternatif solusi, program dan kegiatan, dampak yang diharapkan atau hasil yang diharapkan dari kegiatan ini. Next. Ya, latar belakang. Tolong. Kita bergerak mulai dari master plan air limbah DKI Jakarta yang dibuat tahun 2012. Di situ ada 15 zona untuk sistem sewerage atau sistem perpipaan. Ya. Sementara ini kita sekarang ini mempunyai sistem on setempat yang sudah kita pakai lama, septic tank. Dan septic tank di Jakarta ini lumpurnya dikelola di dua tempat, di sebelah timur Pulau Gebang, di bagian barat Jakarta Duri Kosambi. Ya, dengan kapasitas masing-masing 900 meter kubik per hari. Kemudian dari master plan yang ada itu disebutkan bahwa
pada tahun 2012, ya, master plan itu dibuat tahun 2012. Pada saat itu direncanakan itu kita sudah akan membangun zona 1 dan 6. Saat ini sudah tahun 2021, zona 1 dan 6 belum terlaksana. Jangka waktu pembangunan itu diperkirakan dalam master plan itu jika mulai tahun 2012 akan komplit tahun 2050. Ya. Ini agaknya makin susah dicapai karena tahun 2021 sendiri belum mulai pembangunan zona 1 dan 6. Pada tahun 2016 terbitlah SK Pergub 41 tahun 2016 yang mempercepat penyediaan sarana pengelolaan air limbah itu, sehingga diharapkan pada tahun 2022 ya 35% dari penduduk Jakarta itu sudah dilayani dengan sistem setempat dan 65% dengan sistem perpipaan. Ini pun sulit dicapai. Ya, karena sekarang sudah tahun 2021. Tahun 2022 tahun depan. Tidak mungkin kita 65% sewerage system. Kita harus realistis. Kita harus ambil langkah. Kalau kita menunggu tahun 2050 terlalu lama. Kondisi lingkungan kita next sudah terlalu parah. Banyak masalah. Satu masalah lingkungan. Sungai yang ada di Jakarta itu selalu dikeluhkan dalam kondisi tercemar berat dan ringan. Berat dan sedang, ringan itu sedikit sekali. Ya. Kemudian cakupan layanan kita itu perpipaan itu di Jakarta itu sekarang baru 13%. Sekitar zona 0. Zona 0 itu sentralnya Jakarta lah. Sekitar segitiga emas itu. Setiabudi, Tebet, Kuningan dan Sudirman. Kemudian cakupan pelayanan sistem non perpipaan ya, atau on-site system itu yang terolah lumpurnya itu hanya 9,59%. Ya. Ini people equivalent dari sekitar 10 juta penduduk Jakarta. Betapa beratnya masalah pencemaran di Jakarta. Yang katakanlah di Jakarta itu kira-kira ada 2 juta septic tank. Kalau hanya 10% saja ya, yang diolah lumpurnya, sisanya kemana? Ini masalah. Kemudian masalah finansial. Sampai saat ini kita masih ada loan dari Jepang. Kemudian APBD juga belum jelas. Ya. Kemudian apalagi dengan kondisi pandemi, kita banyak mengalihkan prioritas pendanaan. Kemudian juga masyarakat juga masih banyak yang BABS. Masih master plan kita tahun 2012 itu saya masih ingat Jepang itu merilis angka 7% itu yang masih BABS. BABS itu dia punya WC di rumah, tetapi WC-nya itu menuju kali di belakang rumah. Itu BABS menurut saya. Cuman dia tidak di helikopter atau di pinggir kali, di rumahnya. Cuman pipanya ke sungai, nggak ada septic tank, nggak ada pengolahan. Kemudian juga undang-undang, kemarin Pak Bekti juga sempat bilang, kita itu belum punya air limbah dan air bersih, itu belum punya undang-undang. Ya, ini infrastruktur dasar yang paling menderita. Padahal dampaknya ketahanan air itu sangat erat sekali dengan kesehatan masyarakat. Itu kemudian ini kondisi-kondisi yang kita hadapi sekarang. Ya. Kemudian idealnya bahwa semua limbah ya itu terolah, kemudian berdasarkan dengan Pergub 41 2016 mesti sudah 65%, sistem perpipaan ini agak sulit. Kemudian target pembuang BABS itu mestinya sekarang sudah bebas BABS. Kemudian kita sudah punya dasar hukum dan lain sebagainya, law enforcement. Saya masih ingat dulu waktu tahun 90-an sebelum tahun 2000-an lah mungkin itu. Kita dulu kalau ngerokok itu bebas saja. Ya, mau di ruang rapat, mau di kantor semua, di angkutan, di bis semua bisa merokok. Tapi begitu ada sanksi hukum atau aturan yang ditegakkan dengan tegas, merokok itu kan kurang. Di ruangan ini tidak ada saya ngerokok walaupun tidak bulan puasa juga. Ya, orang bulan puasa juga ngerokok di tempat-tempat tertentu. Beda dengan dulu. Jadi aturan hukum itu mestinya bisa ditegakkan.
Kemudian yang next, nah ini mungkin solusi atau alternatif solusi yang bisa kita pakai ya untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan di DKI. Ya. Di sini kita harus segera melakukan pembangunan sistem perpipaan, tetapi sistem perpipaan ini butuh waktu yang lama. Solusinya apa alternatifnya? Kita harus melakukan peningkatan pelayanan sistem setempat. Dengan cara bagaimana? Meningkatkan pengelolaan lumpur tinja. Pengelolaan lumpur tinja ditingkatkan dengan bagaimana? Dengan memperbesar permintaan. Memperbesar permintaan itu dengan melakukan L2T2. L2T2 atau permintaan itu tidak akan membesar dia kalau dia kondisi septic tanknya dengan kondisi yang sekarang tidak standar. Dia harus kedap. Persyaratan septic tank, kedap, mempunyai inlet, outlet, kemudian prosesnya mampu menguraikan limbah organik, limbah organik menjadi air, lumpur yang memenuhi syarat, itu harus ditegaskan dengan baik itu. Ya. Kemudian idle capacity. Kita punya 2 IPLT ya, 2 itu idle capacity. Kedua IPLT itu 900 jumlahnya 1.800 meter kubik per day lah kapasitasnya. Tapi baru terpakai itu maksimal 300 sehari. Ya, 300 sehari. Ini harus dimaksimalkan. Kemudian kemauan dan kemampuan masyarakat ini untuk membayar masih rendah. Kita harus merevitalisasi septic tank dengan program subsidi. Air limbah itu sesungguhnya adalah tugas dari pemerintah sanitasi itu. Prasarannya penyediaan sanitasi. Cuma dia dalam melaksanakan kegiatan perlu dukungan dari masyarakat. Itu tugas pemerintah menciptakan infrastruktur dasar itu, termasuk jalan dan lain sebagainya. Ya, kita sudah ada skema cicilan. LTL2T2 itu kan sebenarnya cicilan untuk meringankan masyarakat. Dia disedot 3 tahun atau 2 tahun sekali. Tapi dia tidak bayar sekaligus, dia bayar bulanan cicil. Tapi kalau dia bayar sekaligus juga tidak apa-apa. Kan begitu, itu hanya bentuk kemudahan saja. Seandainya tapi dia reguler. Yang penting itu dia 3 tahun sekali sedot. Mau bayarnya cicilan, mau bayarnya langsung cash itu tidak masalah. Itu harus segera. Kemudian juga aturannya. Ya. Kita belum ada undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan limbah, itu belum ada. Permennya sudah ada, tapi perdanya saya dengar sedang digarap, tapi belum selesai ini perda air limbah ini. Kemudian saya sudah pernah bicara dengan teman-teman PAM itu supaya, karena kemarin saya masih ingat Medan itu menganggap air limbah dan air minum itu kembar. Perlakuannya ada orang menggunakan air minum itu pasti orang mempergunakan air bersih pasti memproduksi air limbah. Jadi kalau dia kelola air minumnya, air bersihnya, ya air limbah juga mesti diolah. Tidak harus menggabungkan perusahaan seperti katakanlah Surakarta yang dikelola oleh PDAM gitu untuk air bersih dan air limbahnya. Jakarta pun bisa. PDAM-nya air bersih, air limbahnya tetap PAL, tapi berkolaborasi. Pelanggan air minum menjadi pelanggan PD Paljaya untuk penyedotan lumpur tinja. Ya, minimal sebelum kita melengkapi fasilitas sanitasi dengan sistem perpipaan. Ini harus. Ya, itu suatu yang harus dilakukan di DKI. Hubungannya tidak bisa bisnis to bisnis. Begitu ditandatangani, semua pelanggan PAM itu menjadi pelanggan PD Paljaya. PD Paljaya mempunyai kerjaan 60% melayani penduduk Jakarta. Yang tadinya 9% itu bertambah menjadi 60%. Kan bagus itu. Tinggal mekanismenya diatur apakah B2B dengan PAM ya. Memang masih ada swastanya. Tapi tolong ini tidak, saya rasa tidak mengganggu dua swasta itu. Ini pelayanan dasar untuk air limbahnya. Tambahanlah, bukan mengurangi aset atau mengurangi keuntungan, tidak. Justru mungkin ada bicara fee itu, sharing fee. Ya, tidak sharing revenue, mungkin sharing fee lah.
numpang nagihnya oleh PAM atau nagih olehnya PD PAL itu bisa saja. Tapi prinsipnya ya, pengguna air bersih itu harus diolah limbahnya, air limbahnya. Itu prinsip. Katakanlah 100 liter ya sehari gitu ya. Orang mempergunakan, setiap jiwa mempergunakan 100 liter. Penduduk Jakarta itu kira-kira 10 juta. Kita ini 80%-nya jadi air limbah. Kalau 80% air limbah itu 10 liter, artinya berarti 100 liter dikali 10 juta, kira-kira 100 juta ya. 100 juta, 10 juta dikali 100, berarti kan kira-kira 1 juta. 1 miliar juta itu. Kalau kita bisa olah 80%-nya menjadi air baku mutu, air limbah, air bersih, itu kan bagus. Kita kan 97% tergantung di luar Jakarta air baku DKI. Air baku air minum. 3%-nya air baku dari DKI. Sebenarnya 80% bisa kita penuhi kalau kita memandang itu sebagai ketahanan air baku. Untuk pengolahan air, penyediaan air baku di DKI Jakarta. Itu maksudnya kita bisa manfaatkan dia. Nah, solusi yang kita sudah terapkan di Jakarta itu adalah untuk meningkatkan penyedotan atau penanganan on-site system itu adalah dengan program standarisasi septic tank. Kita sudah jalankan itu, bentuknya revitalisasi tangki septik rumah tangga. Ya. Ini kita sudah lakukan tahun kemarin, kita laksanakan, sudah berhasil kita laksanakan 434 unit. Tahun 2021 kita akan laksanakan perbaikan atau revitalisasi untuk 2.000 unit. Target yang saya tahu di awal itu 37.000 unit. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ya, itu data yang ada terhadap fasilitas septic tank kita yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua itu adalah menggalakkan layanan penyedotan lumpur tinja. Next. Ini bisa dengan cara L2 menggalakkan L2T2. Di situ kemarin disebutkan juga banyak teman-teman yang kita menyepakati prosesnya itu adalah pewadahan, kemudian emptying, ya, containment, emptying, kemudian transportation, treatment dan disposal. Kita sepakat itu. Tapi satu hal yang lupa di negara ini bahwa air limbah ini on-site system ini yang diolah beda dengan IPAL, ya, sewer system. Yang diolah itu bukan air limbah, lumpur tinja. Lumpur tinja ini kita terus terang ini mengadop kualitas dari IPAL air limbah berbeda. Pak, mohon maaf agak sedikit iya. Ya. Dan waktunya tinggal 2 menit lagi, Pak. Ini saya minta waktu sedikit demi kebaikan kita bersama. Ya, katakanlah dia kualitas air. Kita kan baku mutunya sekian. Tadi saya ingat presentasinya Pak Andre. Itu kan kualitas airnya. Lumpurnya kemana? Pengolahan lumpur tinja itu ada 3 hasilnya. Air yang bersih, batu buku, gas, dan 1 lumpur. Lumpur ini kalau namanya lumpur septic tank, lumpurnya ini besar, lebih dari airnya. Itu kemana? Ini ya, setiap perencanaan IPLT seharusnya dilengkapi dengan perencanaan disposal. Tidak hanya treatment, disposal terhadap lumpurnya. Disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik daerahnya. Katakanlah Jakarta, lumpurnya ini kalau dipakai untuk taman mungkin agak susah. Taman kita tidak terlalu banyak untuk pupuk ya. Tapi reklamasi mungkin bisa. Berarti lumpur ini harus diolah sesuai dengan baku mutu reklamasi, material reklamasi. Supaya tidak memindahkan pencemaran ke tempat lain. Kalau dia masih ada patogen ya, 2 tahun lumpur tinja itu masih ada patogennya. Kita pakai untuk nguruk misalnya, pindah ke sana. Ini memindahkan pencemaran. Kalau dia jadi pakai pupuk, misalkan katakanlah IPLT yang di Sidoarjo untuk pakan ikan misalkan, kan bisa tuh. Dibikin perencanaan IPLT itu sampai ke pakan ikannya. Jadi sampai habis. Tidak menyisakan lumpur, saya ingat itu.
Saya pernah ke Bekasi itu Pak Andre, maaf ya, lumpurnya itu udah menggunung, lebih tinggi lumpurnya daripada rumahnya. Ini mau kemana? Kita juga terancam itu Pak Kate, di Durekosami Pulau Gebang itu lumpurnya mau kemana? Sehari itu kalau kita layani semua di DKI Jakarta itu 7.000 ton lumpur. Kebayang nggak kalau di 15 zona itu ada IPAL-nya, ada IPLT-nya. Zona 1 itu membran teknologinya. Saya bicara IPAL sedikit. Membran itu canggih. Tapi lumpurnya 120 meter kubik per hari. Per hari. Sebulan berapa? Setahun berapa? Belum yang apalagi yang lumpur tinja. Ini air limbah loh. Air limbah itu lumpurnya enggak banyak. Karena dia sudah jadi jus di dalam pipa. Ya. Jadi yang tadinya kuning itu bisa menjadi jus. Sampai di IPAL itu agak sudah menjadi dilution, terdilusi. Itu. Ke depan perlu kita kaji hal-hal seperti itu. Penyediaan kualitas baku mutu lumpur, bukan hanya air, kalau gasnya mungkin sedikit. Kemudian karena ini FSM, ya, yang the next, ya, ini ada, ya saya ingin sampaikan ini adalah apa yang kita harapkan dari pengelolaan lumpur tinja di DKI terhadap masyarakat, pemerintah, lingkungan dan PD Pajaya sendiri. Kemudian karena ini SFN 6, saya sampaikan pesan ini. Kita mengajak ya negara-negara, kecuali negara-negara yang masih mempergunakan on-site system, ya mungkin di luar Jepang dan negara-negara Eropa, itu marilah kita menstandarisasi septic tank. Jakarta sudah menunjukkan itu dengan merevitalisasi septic tank. Kemudian meningkatkan penyedotan secara reguler dengan sambil perlahan-lahan memperbaiki septic tank. Ya, penyedotan reguler, revitalisasi septic tank. Supaya permintaan penyedotan banyak. Yang kedua, perlunya standar terhadap mutu atau effluent standar tidak hanya untuk air, tapi untuk limbah dan disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan penggunaan lumpurnya. Disposal, itu baru disposal. Kalau sekarang baru treat, belum disposal. Kemudian itu mungkin yang perlu gitu ya, perlu kita mengajak negara lain atau teman-teman yang masih mempergunakan on-site system untuk melakukan hal seperti itu. Mungkin waktunya sudah habis. Ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan presentasi yang tadi disampaikan mulai dari Pak Indro terkait dengan hal-hal yang sangat penting untuk pemilihan teknologi pengolahan, dilanjutkan dengan pengalaman dari Bekasi terkait dengan pemilihan sistem mekanis, dan juga hal yang terkait dengan pelaksanaan pengolahan limbah domestik di Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Joni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa langsung di lokasi gitu ya. Namun demikian saya menyimak dari ketiga presenter yang tadi sudah menyampaikan materinya, sangat menarik sekali. Sehingga dari ketiga itu saya bisa bandingkan gitu ya satu dengan lainnya, misalnya dalam hal nanti saya akan bahas. Tapi saya akan bahas satu-satu ya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pertama Pak Hendro. Saya memang melihat hasil yang dibuat buku desain yang berkaitan dengan IPLT itu sudah sangat baik sekali ya, baik yang dibuat oleh Kementerian PUPR maupun yang berasal dari USAID sendiri. Jadi itu sangat membantu gitu ya. Karena itu saya tidak memberi komentar banyak gitu kecuali usul lagi gitu ya. Kalau misalnya nanti mau dibuatkan lagi gitu, saya usul bagaimana kalau kita juga membuat panduan tentang bagaimana melakukan operasi dan pemeliharaan troubleshooting ya di IPLT. Karena seperti kita ketahui kalau kita lihat dari datanya Kementerian PUPR khususnya Direktorat Sanitasi, itu kita tahu ya bahwa dari sekitar 300-an IPLT yang ada di Indonesia itu tidak semuanya beroperasi secara proper gitu ya, dari
sejumlah itu sebagian di samping ada yang idle juga itu sudah tidak beroperasi secara layak begitu. Dan di sisi lain juga saya melihat ya ada persoalan lainnya juga karena hampir semua IPLT yang dibangun itu di bawah tahun 2016. Maknanya apa? Maknanya itu baku mutu yang berlaku waktu itu masih memenuhi baku mutu yang lama gitu. Dengan aturan baru KLHK yang 2016 yaitu BOD-nya hanya 30, jadi hampir dipastikan semua IPLT yang ada itu tidak memenuhi baku mutu sebetulnya gitu ya. Nah ini perlu ada semacam panduan bagaimana melakukan proses upgrading terhadap perbaikan agar memenuhi baku mutu. Nah mungkin ini menjadi usulan gitu ya, mudah-mudahan USAID bisa membantu membuatkan itu. Nah terus yang kedua yang juga kita hadapi ya saat ini, karena hampir sebagian besar sistem di perkotaan maupun di kota-kota besar maupun kecil di Indonesia itu menggunakan sistem on-site, di mana IPLT dan septic tank menjadi kuncinya. Bahkan di Jakarta sendiri pun masih menjadi mayoritas begitu ya. Nah yang menjadi persoalan itu adalah tentang masalah pengurasannya gitu ya, dan penanganan lumpur yang berasal dari septic tank, khususnya yang berasal dari septic tank yang komunal begitu. Ini tentu akan menjadi masalah besar di masa yang akan datang. Karena itu juga diusulkan begitu ya, supaya kalau misalnya membuat buku panduan baru itu mungkin salah satunya. Begitu Pak Hendro. Kemudian Pak Andreas ya, ini sangat menarik yang disampaikan Pak Andreas, karena tadi disampaikan bahwa proses pengolahan yang menggunakan sistem mekanik itu memungkinkan Bapak di unit itu mengatur rate kapasitas dari operasinya begitu ya. Nah sehingga dari satu sisi ini sebetulnya kapasitas itu bisa ditingkatkan, sehingga saya jadi bertanya-tanya kira-kira perlu nggak ya menambah 3 unit baru IPLT gitu. Karena kalau kita lihat Jakarta sendiri dengan jumlah penduduk yang tadi dikatakan 10 juta punya 2 IPLT masing-masing 900 meter kubik per hari itu tidak bisa dimanfaatkan secara penuh begitu ya. Hanya sampai 300 saja gitu dari 900. Nah, sedangkan saya mikir Bekasi itu kira-kira penduduknya berapa ya Pak? Apakah memang perlu kalau saya hitung dengan menambah 3 unit itu tambah menjadi 1.500 kurang lebih ya, totalnya menjadi kurang lebih 1.500-an lah kurang lebih meter kubik per hari. Jadi ini PR besar ini kalau mengoperasikan ini. Kecuali mungkin kalau misalnya di dalam hal ini banyak limbah non-domestiknya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, banyak limbah-limbah non-domestik yang ikut masuk. Tapi walaupun demikian, kalau limbah non-domestiknya itu adalah limbah restoran misalnya, itu juga harus hati-hati menggunakan sistem mekanik ya. Karena oil and grease itu menjadi persoalan besar ketika kita menggunakan sistem yang mekanik. Terus kalau saya lihat dari sistem pengolahan air limbah air yang berasal dari lumpur tinjanya sendiri, itu Bapak menggunakan tangki aerasi ya. Itu sebetulnya juga bisa di-upgrading gitu ya, kalau misalnya menambah kapasitas dari yang tadinya sekitar 200 meter kubik per hari menjadi lebih tinggi lagi. Itu masih karena dalam proses ini Bapak tidak menggunakan resirkulasi, jadi masih langsung ke sedimentasi gitu kalau saya lihat dari gambar diagramnya, sehingga masih memungkinkan ditambah atau di-upgrade ya, ditingkatkan kapasitasnya tanpa harus menambah unit gitu. Jadi menarik sekali apa yang ditangani Bapak, tapi yang itu tadi benar nggak ya 1.500 itu sebagai suatu jumlah yang memang ini daripada nanti bangun gitu ya sulit. Tapi kalau balance cash flow-nya oke sih nggak apa-apa sebetulnya. Oke, ya itu. Terus kemudian dari Pak Erwin ya, juga menarik ini kalau saya mengamati perkembangan pembangunan sistem sewerage di Jakarta dalam upaya untuk meningkatkan centralized system ya di 15 zona yang relatif lebih lambat daripada yang Bapak perkirakan. Itu saya jadi berpikir ya apakah tidak lebih tepat merubah strategi lagi gitu ya. Karena kalau misalnya kita berpatokan pada master plan yang awal, saya tidak yakin bahwa apa yang direncanakan semula itu 2050 hampir seluruhnya dilayani oleh centralized system, saya kira tidak akan tercapai gitu ya. Tapi di sisi lain saya melihat ada aspek yang sangat luar biasa dilakukan pemerintah Jakarta, yaitu melakukan revitalisasi terhadap septic tank gitu ya.
Nah ini sebetulnya mempunyai dua sisi yang bermanfaat gitu ya. Di satu sisi Bapak bisa meningkatkan kapasitas dari IPLT yang sudah dibuat gitu ya, sehingga bisa bermanfaat dan melindungi lingkungan di satu sisi, dan di sisi lain adanya adanya septic tank yang direvitalisasi itu memungkinkan semuanya lebih terkendali gitu. Nah kalau terkendali seperti ini, kemudian nanti suatu saat diganti oleh sewerage, malah justru menurut saya rugi gitu ya. Apa tidak menggunakan kombinasi, karena seperti di Vietnam itu, justru sewerage-nya itu memanfaatkan atau mengolah effluent dari septic tank gitu. Jadi tidak langsung membongkar septic tank, karena persoalannya adalah persoalan bongkar pasang ini ya, bangunan ya. Kalau misalnya nanti sudah ditanam, bongkar lagi, padahal dalam built environment itu PR yang luar biasa sehingga akan memperlambat proses. Jadi apa tidak dirubah strateginya gitu, tetap saja menggunakan itu kombinasi dari sistem on-site, dalam hal ini septic tank ya, dikombinasikan dengan sistem terpusat gitu. Tapi saya setuju dengan yang disampaikan Bapak ya dalam hal ini, ketika sistem ini sudah ada tapi tidak bisa mencapai kapasitas yang diharapkan, maka satu-satunya cara itu memang harus ada law enforcement gitu. Jadi harus ada peraturan yang dibuat. Cuma seperti yang disampaikan Pak Erwin tadi, kalau membuat sendiri tidak ada payungnya kan itu juga ya luar biasa juga, susah juga gitu. Dalam proses seperti ini misalnya seperti tadi pemanfaatan lumpur tija sesuai dengan standarnya atau standar dari lumpur gitu. Yang sekarang ada kan standar untuk air limbahnya gitu ya. Sedangkan untuk padatannya sendiri itu belum ada, dan peruntukannya untuk apa belum ada, adanya dari pertanian memang. Tapi secara khusus sebetulnya kalau berkaitan dengan lingkungan harusnya KLHK yang mengeluarkan payung peraturannya, dan kemudian ini diterjemahkan oleh masing-masing daerah. Jadi saya kira saya setuju bahwa dalam hal ini perlu dilakukan upaya untuk membangun gitu ya, atau menyusun peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan lumpur tadi, karena ini menjadi persoalan besar di masa yang akan datang. Demikian komentar dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Pak Michael McRayer dari Vice Presidennya dari Stantec. Apakah Pak Mike sudah siap? Mike, are you ready? Ya, siap. Ya, Pak Mike, silakan Pak, 5 menit. Oke, terima kasih. Saya senang sekali bisa hubungi lagi dengan semua di Indonesia. Sekarang di sini jam 3 pagi, dan saya ada di ruangan di bawah tanah di rumah saya dengan mainan-mainan anak-anak saya. Saya pikir sedikit menarik untuk semua. Ini langsung dari pandemik ini ya, kita bisa semua kerja. Saya mau bagi sedikit pikiran saya tentang FSM di Indonesia, juga dengan FSM di dunia ini. Sedikit tentang teknologi yang mungkin kita bisa saling belajar untuk di depan. Saya akan coba share screen di sini. Okay. Pak Mike, Pak, suaranya hilang Pak Mike. Halo. Bisa lihat sekarang? Oh ya. Ya, oke. Jadi masalah-masalah FSM ini sama di seluruh dunia. Gambar-gambar ini ada dari Kenya di Afrika Selatan. Situasi hampir sama yang kita bisa lihat di kota-kota di Indonesia. Dan karena masalah ini sama di seluruh dunia, kita bisa juga belajar banyak dari sukses yang sudah ada di Indonesia. Saya sering pakai contoh dari Indonesia untuk memang coba perbaikan situasi di negara-negara lain. Ini contoh untuk USA di Afrika Selatan, presentasi sedikit yang saya pakai informasi-informasi yang kita bersama buat di Indonesia
dan memang ada manfaat baik sekali untuk orang-orang lain. Ada banyak contoh dari Indonesia yang cukup menarik untuk orang-orang lain. Ini di Tabanan pakai SSC dengan desain dari Pak Johnny, Profesor Johnny, yang juga kita banyak bicara tentang sukses yang ada dengan screw press dan mesin-mesin lain seperti itu di Bekasi atau di Paljaya. Dan satu hal baik sekali dengan USA, tetapi juga dengan Bill and Melinda Gates Foundation, sudah banyak buku-buku yang dibuat di Indonesia sekarang ada di bahasa Inggris, dan orang-orang lain bisa memang belajar tentang semua kalian sudah tahu tentang LLTT dan konsep-konsep lain seperti itu. Dan banyak orang lain di negara-negara lain memang tertarik dengan informasi-informasi yang ada di dalam buku ini. Saya mau sedikit kasih contoh dari negara lain juga untuk kalian di Indonesia. Ini satu case study di Kenya, dan orang-orang ini memang kerjasama untuk dapat hasil cukup baik dengan FSM, dan saya pikir exciting untuk kita semua, dan mungkin bisa ada jawaban sedikit untuk beberapa pikiran-pikiran yang saya baru dengar di sini tentang apa kita akan buat dengan semua lumpur tinja yang memang kita dapat di PLT besar. Di sini mereka memang cari solusi untuk pakai sekali lagi bahan-bahan yang memang dapat dari EPLT. Jadi mereka punya truk-truk yang pergi ke masyarakat dan dapat lumpur tinja. Mereka ada EPLT. Mereka juga campur banyak dengan bahan-bahan lain seperti mereka bisa pakai sabut kelapa atau gergaji, subuk gergaji, so sawdust or coconut husks. Mereka campur semua itu dan buat bahan bakar seperti ini yang dipakai di perusahaan cukup besar seperti yang dari perusahaan besar. Dan yang paling penting di sana, ini memang business model yang dapat gaji. Jadi mereka cari gaji 15%, dan dengan business model yang mereka punya, memang mereka bisa lihat ada hasil, dan ini memang ada solusi sustainable karena uangnya akan datang untuk bayar untuk semua cost operasi dan maintenance yang ada. Dan jadi untuk dengan hanya 5 menit sekarang susah sekali untuk memang lihat semua informasi. Pero saya pikir bagus kalian pikir bagaimana kita bisa memang buat bisnes untuk memang dapat hasil dari EPLT untuk memperkuatkan katanya semua sustainability yang ada. Dan yang rahasia di sini, mereka memang ada banyak lumpur tinja yang masuk, tapi rahasia mereka memang punya bisnes tentang biomass ini, itu kelapa atau sebut gergaji itu, sawdust atau sawdust coconut husk. So they have a business which is really based around using the secondary biomass, and that is their secret. Rahasia mereka memang ini. Kalau tidak ada cukup banyak lumpur dari EPLT, memang mereka masih bisa lanjutkan dengan yang ada di sini, dan itu makin customer mereka selalu senang. Dan itu kalau ada lumpur tinja, itu memang bisa masuk dan hasil dari lumpur tinja. Jadi itu saya pikir rahasia dari business model mereka. Dan
ya kalau mau lebih banyak informasi tentang itu, memang bisa ngomong dengan saya atau dengan Pak Indro atau yang lain. Kita bisa memang bagi semua informasinya. Ini salah contoh di gambar-gambar yang kita akan pakai untuk memang buat IPTA ini. Bank Dunia Bank baru setuju untuk kasih funding untuk ini. Jadi kita harap mungkin tahun depan akan ada proses-proses ini yang lanjutkan di Kenya. Oke, itu saya pikir dari saya sudah cukup dan terima kasih Pak Mike, terima kasih Yeah, atas by English. Thank you so much Pak Mike. Thank you, terima kasih.